Assalamualaikum. Salam penyuluh. Selamat datang kembali bersama saya Muhammad Muhajir Martadat Baja, penyuluh perikanan Kabupaten Sampang. Untuk pembahasan materi sekarang adalah kita akan membahas mengenai dugong, mamalia laut eksotis yang termasuk dalam mamalia laut yang dilindungi di Indonesia. Mari kita saksikan video berikut beserta keterangan mengenai dugong. Selamat menyaksikan. Dugong atau duyung adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota Sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manate dan mampu mencapai usia 22-25 tahun. Dugong bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat evolusi dari gajah. Ia merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku Dugongidae. Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan perairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik. Walaupun kebanyakan dugong tinggal di kawasan timur Indonesia dan perairan utara Australia. Dugong merupakan satu-satunya mamalia laut herbivora atau pemakan dedaunan, dan semua spesies sapi laut hidup pada perairan segar dengan suhu air tawar. Dugong sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan, sehingga penyebaran hewan ini terbatas pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan. Hewan ini membutuhkan kawasan jelajah yang luas, perairan dangkal, serta tenang, seperti di kawasan Teluk dan hutan bakau. Moncong hewan ini menghadap ke bawah agar dapat menjamah rumput laut yang tumbuh di dasar perairan. Dugong menjadi hewan buruan selama beribu-ribu tahun karena daging dan minyaknya. Kawasan penyebaran dugong semakin berkurang dan populasinya semakin menghampiri kepunahan. IUCN mengklasifikasikan dugong sebagai spesies hewan yang terancam, manakala CITES melarang atau mengharamkan perdagangan barang-barang produksi yang dihasilkan dari hewan ini. Walaupun spesies ini dilindungi di beberapa negara, penyebab utama penurunan populasinya diantaranya ialah karena pembukaan lahan baru, perburuan, kehilangan habitat, serta kematian yang secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas nelayan dalam menangkap ikan. Dugong bisa mencapai usia hingga 70 tahun atau lebih, serta dengan angka kelahiran yang rendah yang mengancam menurunnya populasi dugong. Dugong terduga terancam punah akibat badai, parasit, serta hewan pemangsa seperti ikan hius, paus burung, dan buaya. Dugong dilindungi dalam 3 cakupan konvensi konservasi internasional. Yang pertama, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau CBD. Yang kedua, Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka, Fauna dan Flora Liar atau CITES. Yang ketiga, Konvensi tentang Spesies Migrat Spesies Hewan Liar, juga dikenal sebagai CMS atau Konvensi Bonn. Ancaman terhadap dugong bervariasi antara populasi yang berbeda serta yang dirinci. Ancaman utama meliputi 1. Penangkapan yang tidak disengaja pada alat tangkap, misalnya jaring insang, jaring ikan hiu untuk perlindungan barter, penangkapan IUU terutama jika daging dijual, kemudian untuk pengkajian cepat terperinci berdasarkan
dengan sejumlah 6.153 responden. Yang kedua, berburu legal, yaitu sanksi budaya dan ilegal. Yang ketiga, perahu pemogokan dan aktivitas berperahu. Yang keempat, kerusakan atau modifikasi atau hilangnya habitat yang disebabkan oleh pemukiman manusia di pesisir pantai, pelayaran, perikanan penghancur troll, dan proses alami, misalnya siklon dan tsunami. Yang kelima, ancaman terhadap padang lamun, termasuk pembuangan limbah yang tidak diobati, pengerukan dan reklamasi pesisir, troll darat komersial, polusi pertanian. Yang keenam, polusi kimia, misalnya tumpahan minyak dan muatan logam berat. Yang ketujuh, perubahan iklim, yaitu kejadian cuaca ekstrim dan suhu tinggi. Habitat untuk dugong meliputi daerah pesisir, dangkal sampai sedang dalam, perairan hangat yaitu minimum 15 sampai 17 derajat Celcius dengan termoregulasi perilaku, padang lamun yang mendukung spesies lamun tropis dan subtropis, terutama spesies serat rendah. Dugong menunjukkan variabilitas yang besar dalam pola pergerakan dan migrasi, tergantung pada wilayah dan pengaruh suhu musiman atau curah hujan pada ekosistem.